Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Permata dari Universitas Siber Asia. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Pembahasan kali ini mengenai artikel opini yang berjudul Komunikasi Efektif di Lingkungan Sekolah TK. Komunikasi yang efektif di lingkungan sekolah taman kanak-kanak atau TK menjadi semakin penting. Komunikasi yang baik antara guru, orang tua, kepala sekolah, dan anak-anak menjadi dasar terciptanya lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan anak secara keseluruhan. Namun, untuk tercapainya komunikasi yang positif bukan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Komunikasi yang efektif di lingkungan sekolah TK karena anak-anak berada pada tahap perkembangan yang sangat sensitif. Menurut UNICEF tahun 2021, komunikasi yang baik antara orang tua dan guru dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dan guru dalam pendidikan anak-anak, yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi akademik dan sosial anak. Selain itu, komunikasi yang efektif juga membantu mengidentifikasi dan menangani masalah perkembangan pada anak sejak dini. Komunikasi di lingkungan sekolah TK juga memiliki beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sekolah TK seringkali dikaitkan dengan perbedaan latar belakang budaya dari setiap anak dan orang tua. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menjadi salah satu faktor dari hambatan komunikasi. Karena perbedaan latar belakang budaya kemungkinan adalah perbedaan bahasa sehari-hari atau bahasa daerah yang digunakan. Menurut artikel dari Brookings Institute tahun 2020, yaitu perbedaan bahasa dan budaya dapat mempengaruhi cara orang tua untuk berinteraksi dengan guru dan memahami informasi yang diberikan. Yang kedua, di era digital saat ini, teknologi dapat membantu tercapainya komunikasi di lingkungan sekolah, terutama antara guru dan orang tua. Namun, penggunaan media sosial dan platform digital yang dapat memberikan tantangan, misalnya seperti tidak semua orang mempunyai akses atau keterampilan dalam penggunaan teknologi seperti internet. Baik, yang ketiga, hambatannya adalah perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Ada anak yang memiliki baik, yang ketiga, perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Ada anak yang memang tumbuh dengan memiliki kebutuhan khusus seperti telat bicara atau speech delay, kemudian gangguan emosional dan perilaku atau ADHD, kesulitan belajar dalam bidang akademik tertentu seperti kesulitan untuk menulis, berhitung, dan membaca, ada gangguan pada motorik halus dan kasar, dan autisme atau Down syndrome, dan juga disabilitas lainnya. Yang keempat, guru TK memiliki jadwal dan waktu yang padat dan terbatas untuk melakukan interaksi dengan orang tua secara personal. Karena pada saat di sekolah, guru hanya fokus untuk memperhatikan anak-anak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti mungkin anak terjatuh atau anak berkelahi dengan temannya, kemudian anak menangis, dan kemungkinan lainnya. Hal ini dapat menurunkan kualitas komunikasi dan menghambat informasi penting antara guru dan orang tua. Dilihat dari beberapa tantangan komunikasi di lingkungan TK, pihak sekolah juga harus memberikan dan mencari solusi yang tepat agar terjalin komunikasi yang efektif di lingkungan sekolah, yaitu dengan melakukan beberapa cara atau langkah sebagai berikut.
Yang pertama, guru perlu mendapatkan pelatihan mengenai komunikasi antar budaya dan teknik-teknik komunikasi yang efektif. Pelatihan ini akan membantu mereka dalam berkomunikasi dengan orang tua yang memiliki latar belakang budaya dan sosial yang berbeda-beda. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan guru, orang tua, dan anak-anak secara bersama-sama dapat memperbaiki komunikasi dan hubungan interpersonal, seperti melakukan workshop, open house, atau acara lain di sekolah yang dapat menjadi sarana bagi para orang tua dan guru untuk berinteraksi secara langsung dan lebih personal tentang perkembangan anak dan informasi penting lainnya yang ada di sekolah. Yang ketiga, apabila ada anak yang berkebutuhan khusus, sebaiknya pihak sekolah menanyakan secara rinci tentang gangguan apa yang dihadapi oleh anak tersebut. Karena setiap anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki perbedaan progres atau perkembangan masing-masing, sehingga ada baiknya jika guru atau pihak sekolah mengetahui lebih awal dapat membantu perkembangan anak menjadi lebih baik dengan menanyakan secara langsung dan rinci terhadap orang tua tentang gangguan apa saja yang dihadapi pada perkembangan anak tersebut. Yang kelima, sekolah perlu memiliki mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari orang tua secara berkala. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, kotak saran, atau pertemuan rutin dari umpan balik orang tua agar bisa digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi komunikasi yang ada di lingkungan sekolah TK. Karena perkembangan anak yang berkebutuhan khusus itu berbeda-beda dan memiliki tahapan atau tingkatan yang berbeda-beda juga. Seperti menanyakan apakah dilakukan terapi atau sebagainya. Karena pada anak berkebutuhan khusus harus dilakukan penanganan khusus dengan orang yang profesional seperti dilakukan oleh terapis atau dokter spesialis anak di tempat tumbuh kembang anak untuk membantu meningkatkan perkembangan anak dengan baik secara emosional, sosial, dan akademiknya. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dengan bijak dapat membantu meningkatkan komunikasi yang lebih efektif. Sekolah bisa menggunakan aplikasi komunikasi yang mudah diakses, digunakan oleh semua pihak. Contohnya seperti aplikasi yang mungkin orang tua bisa mendapatkan pembaharuan setiap hari tentang aktivitas anak di sekolah, seperti mengirimkan foto, video, atau guru dapat berkomunikasi langsung secara real time. Dalam penulisan artikel ini, penulis juga menggunakan sumber lain dengan melakukan wawancara langsung dengan Ibu Citra, yaitu seorang guru TK di Sekolah Kirana Montessori di Jakarta. Berikut adalah beberapa pertanyaan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Minda Bermata dari Universitas Siber Asia. Saya minta waktunya sebentar untuk wawancara ya Bu. Baik. Oke. Boleh tahu namanya siapa Bu? Saya Miss Citra. Posisinya sebagai apa di sekolah? Kebetulan saya posisinya sebagai academic teacher di Kirana Montessori. Baik. Saya mau tanya-tanya ya Bu. Boleh. Pertanyaan yang pertama, komunikasi apa yang digunakan yang diterapkan ketika menghadapi anak-anak yang sedang marah atau tantrum? Ketika anak-anak sedang tantrum ataupun marah, biasanya kami menggunakan bahasa nonverbal. Yang bahasa nonverbal yang kami gunakan adalah physical touch, di mana anak-anak ketika sudah merasa nyaman dengan pelukan atau dengan sentuhan, setelah anak-anak itu merasa nyaman dan sudah calming down, biasanya kami akan berkomunikasi. Apa sih perasaan mereka, kenapa mereka bisa tantrum ataupun merasa marah, seperti itu. Lanjut ya Bu, pertanyaan yang kedua. Bagaimana komunikasi yang efektif antara sekolah dengan orang tua?
Komunikasi yang efektif harus komunikasi dua arah, di mana komunikasi memberikan informasi, lalu orang tua memberikan feedback kembali kepada sekolah. Itulah komunikasi yang paling efektif. Jadi tindakan dari sekolah apapun, entah itu informasi, entah itu berupa masukan, nah itu harus ada feedback kembali dari orang tua ke pihak sekolah. Lanjut ya Bu, pertanyaan yang ketiga, bagaimana peranan guru agar anak-anak merasa aman dan nyaman saat berada di sekolah? Guru adalah second parents bagi anak-anak yang bersekolah. Jadi di mana anak-anak itu harus merasa aman dan nyaman ketika berada di sekolah. Jadi anak-anak tuh harus merasa homey ketika ada di sekolah bersama dengan kami para guru sebagai orang tua kedua di sekolah. Jadi peranan serta komunikasi yang paling efektif adalah ketika menjalin hubungan komunikasi antara guru dan anak murid, seperti menjalin hubungan seperti orang tua dan juga anak. Baik, yang keempat, bagaimana sekolah menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga komunikasi menjadi efektif? Oke. Jadi ada dua kategori anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus ada dua komunikasi yang bisa kita ambil. Misal ketika anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik, atau biasa kita sebutnya speech delay, atau memang ada case tertentu, biasa kita menggunakan picture untuk berkomunikasi. Misal ketika kita menyuruh dia duduk, kita nggak bisa dengan kata-kata yang verbal, jadi kita harus menggunakan bahasa non-verbal, menggunakan picture, lalu mencontohkan bagaimana caranya agar dia bisa berkomunikasi dengan body language. Nah, kalau yang satu lagi, misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus tapi dia mengerti instruction, nah biasanya kami akan menggunakan bahasa verbal, yaitu bahasa secara langsung. Juga kami memberikan kegiatan yang rutin. Untuk pertanyaan terakhir Bu, apa tips dan trik agar komunikasi tetap efektif di lingkungan sekolah? Komunikasi yang efektif di internal ataupun eksternal itu harus menjalin komunikasi yang terarah. Jadi misalnya kita memberikan informasi yang detail, entah itu untuk segi informasi sekolah seperti biaya, seperti informasi-informasi yang dibutuhkan, metode apa yang diberikan dari sekolah, lalu kurikulum seperti apa. Nah, kalau untuk ke orang tua sendiri kita lebih ke perkembangan anak. Jadi untuk internal sendiri, kalau misalnya dari pihak sekolah ke staf atau pengajar, biasanya kita harus dapat bekerja sama dengan tim, saling menghargai dan juga saling menghormati. Itu yang paling penting dalam komunikasi. Itu saja. Apa ada lagi nih Bu Mega? Enggak, cukup sih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Jadi untuk kesimpulan dari artikel opini ini adalah untuk menjalin hubungan komunikasi yang efektif di lingkungan sekolah TK adalah dengan melakukan pendekatan yang tepat kepada semua pihak yang terlibat di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan anak-anak. Melalui pelatihan guru dan penggunaan teknologi yang baik, melakukan kolaborasi kepada sekolah dan orang tua, serta umpan balik antara pihak sekolah dan orang tua murid dengan positif atau membangun, serta dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih positif dan efektif. Menurut pendapat saya setuju dengan artikel ini mengenai komunikasi di lingkungan sekolah TK itu sangat penting dilakukan. Karena pada dasarnya komunikasi dilakukan dengan dua arah agar menjadi komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, menjalin hubungan yang positif terhadap sekolah dan orang tua, kemudian guru dan murid agar anak merasa nyaman, penanganan khusus terhadap anak yang berkebutuhan khusus, serta menjalin hubungan yang baik kepada semua orang di lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu cara untuk membuat komunikasi efektif di lingkungan sekolah. Pemberian timbal balik seperti saran atau masukan yang membangun dari orang tua dapat meningkatkan kualitas komunikasi yang efektif. Sekian jawaban dan penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.